إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu membaca risalah yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana di dalamnya terdapat 42 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikumpulkan oleh seorang ulama yang bernama Abu Zakaria, yang kita kenal dengan Yahya bin Syaraf An-Nawawi, bermadhab fikih dengan madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat pada tahun 676 Hijriah, Al-Imam An-Nawawi. Insyaallah ta'ala kita masuk ke hadis yang ke-11. Hadis yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena hadis ini cukup singkat. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Namun memuat makna yang sangat besar dan derasnya faedah jikalau kita menggali, menyelami makna dari setiap kata di dalam lafal hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Insyaallah ta'ala kita akan awali menelisiknya melalui sisi bahasa terlebih dahulu, yaitu i'rab, baru kita kembangkan dia menjadi apa makna secara umum, maupun kita tafsir nanti dari kata per kata. Baik, tafadhal iqra al-haditsu al-hadi asyara. Tafadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi fi risalatihi al-arba'in an-nawawiyah al-hadits al-hadi ashar an Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Terjem dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahih, dan kesayangannya. Wa raihanatihi. Nah, raihan. Ya, dan kesayangan beliau. Ini kesayangan Nabi radhiyallahu anhu. I-nya kembali kepada Rasul. Raihana itu kesayangan. Beliau berkata, aku menghafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Nasa'i, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadits hasan sahih. Ya. Berarti hadis ini
diriwayatkan oleh siapa rawinya? Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Iya, Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Cucu ya. Cucu. Nah, anaknya Ali bin Abi Thalib. Dari siapa? Dari Ali dengan istrinya Ali kan, anaknya Nabi Muhammad, Fatimah. Fatimah Zahra. Baik. Hadisnya adalah da' ma yaribuka, da' tinggalkanlah, ma-nya apa, yaribuka yang meragukanmu, munya yaitu kaf nempel di sini, ila kepada hal ma apa-apa yang la tidak yang meragukanmu. Jikalau kita menelisik, maka hadis ini selaras dengan hadis yang keenam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Nu'man bin Bashir, yang bunyinya apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun, itu penjelasannya. Dan ini bentuk perintahnya di hadis yang ke-11 ini. Di mana Nabi pada hadis yang ke-6 menyebutkan di antara yang halal dan yang haram itu, keduanya kan sudah jelas. Nah, di antara keduanya halal dan haram itu ada umurun mushtabihatun, kata Nabi. Perkara-perkara yang samar. Nah, perkara-perkara yang samar inilah yang yaribu, yang meragukan. Di mana Nabi menjelaskan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan orang itu tidak mengetahui perkara tersebut. Maka Nabi memberikan sebuah himbauan dengan membentangkan, ya, peringatannya, famanittaqa asyubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati, dan siapapun yang terjatuh di dalam perkara syubhat, kata Nabi, waqa'a fil haram, maka dia akan terjatuh di dalam perkara yang haram, ya. Maka perintahnya, ya, secara tidak langsung di hadis yang ke-11 ini, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, hadisnya singkat, banyak orang menghafalkannya. Sekarang coba kita i'rab agar hafalan kita bukan hanya rangkaian kata yang ada di ingatan kita, melainkan pemahaman yang kuat di dalam pikiran kita, serta kuat pula kita untuk mengamalkannya di dalam hati kita letaknya. Fadl, ditarjim an. Di i'rab Ustaz. Sahih i'rab. An harfu jarrin mabniyun 'ala sukun, abi ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi al-ya'u wa huwa Ya, mudhaf. mudah. Muhammadin mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Al-Hasan. Al-Hassani badalun min abi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih wa huwa mudhaf. Ibni mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih wa huwa mudhafun tsani. Ya, mudhafun tsani. Ali mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih wa huwa mudhaf tsalits. Ya. Mudhaf tsalits. Iya. Ibni mudhafun ilaihi
Mudhof ilaih itu kan bisa jadi mudhof lagi ya. Nah, Misalkan dia tidak ma'rifat. Jadi yang ma'rifat itu adalah mudhof ilaih yang terakhir. Di mana mudhof ilaih yang terakhir tidak menjadi mudhof lagi. Untuk isim berikutnya. Fadol. ibni di sini Sebagaimana i'rab yang telah lampau. badal min Ali. Iya. Nah. مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. أبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء وهو مضاف. Talibin. Mudhofun. طالب Mudhofun مضاف ilaih. إليه Sibeti. بدل Badal dari Hasan. الحسن. Nah, makanya dia majrur ya. Kasrah juga. Kan tabi'. Taib. Dia sebagai mudhaf. Rasuli. مضاف إليه مجرور Mudhafun وعلامة ilaih. جره الكسرة Dan dia الظاهرة على. selain menjadi mudhaf ilaih dari sibeti, dia menjadi mudhaf pula untuk siapa? Ismul اسم Jalalah الجلالة. Allah. Maka Allah di sini, kata Allah di sini adalah mudhafun مضاف ilaih إليه. kedudukannya ya. Isim yang dijarkan disebut majrur. Tanda jarnya apa? Kasroh ya. Nah, kasroh terbaca oleh kita, nampak di depan penglihatan kita. Sallallahu alaihi wasallam. صلى Fi'il فعل madi ماض mabni. مبني على السكون. اسم الجلالة الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عليه على حرف جر مبني على السكون. الهاء ضمير ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر. Wawunya Waraihanatihi simple ma'tuf ya, atau ma'tuf kepada siapa? Si beti ya. Nah, kepada si beti. Baik, kita langsung lanjut. I'rab substansi dari hadis yang ke-11 ini. Radhiyallahu anhuma. Ini adalah jumlah yang i'tiradiyah atau sisipan. Sama seperti kalimat sallallahu alaihi salatu wassalam. Ya. Kita qala, i'rab qala. Fi'il madi mabni alal fathiyah. Fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi atau disebut mustatir. Secara jawas boleh digantikan dengan zohir. Berarti merujuk kepada domir yang goib, yaitu huwa takdirnya. Qala di sini huwanya kembali kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Siapa? Al-Hasan. Al-Hasan ya. Nah, Al-Hasan bukan Rasul. Tamam. Qala di sini takdirnya huwa yang kembali kepada Al-Hasan. Apa yang dikatakan Al-Hasan? Fadhal. Hafidtu. Hafidh. Fi'il madin. Asal katanya adalah hafidh. Hafidho ya. Fadhu. Nah, hafidho ini. Madi fi'il madi. Mabni alal fathi. Tapi karena dia di sini bersambung dengan tak fa'il, bagaimana i'rabnya? Fi'il madin mabniun ala sukun. Sahih. Dia madi, fi'il madi, mabninya di atas sukun karena huruf zo di sini dia sebagai lam fi'il dari hafidho. Tamam ya, huruf ketiga dalam fi'il madi itu adalah lam fi'il sebutannya. Bagaimana mengi'rab ta'nya di sini? Tahu atau kita sebutkan penyebabnya, apa yang menyebabkan lam fi'il atau huruf zo pada kata kerja hafidho di sini dia sukun zo-nya. Litisalihi bita'il fa'ili. Iya, litisalihi bita'il fa'il. Wa ta'u
Dhamirun bariz. Enggak, bukan baris. Baris enggak disebut. Dhamir muttasil saja ya. Dhamir muttasil saja. Mabni tentunya ya, ala dhammi ya. Kan dia mabninya di atas apa? Domah ya nih, tandanya domah. Nah, mahalnya apa tuh? Fi mahali fi mahali Raf'in. raf'in. Iya, dia mabni terletak pada mahal atau pada tempat rofa. Dia menempati posisi apa? Fa'il. Berarti fi mahali raf'in fa'ilun. Baik. Lanjut min. Harfu Min jar kan? akthar. Mabniun ala Rasuli. sukun. Nah, majrurun. Ismun Dan majrurun. dia mudhaf. Lanjut saja. Kata Allah mudhaf Adalah ilaih. Ya kan? mudhaf ilaih. Nah, nah, jar majrur ini kan muta'alliqani, bermuta'alliq dia kemana? Min rasuli kepada hafidtu Hafidtu. ya. Iya, jumlah sebelumnya. Lanjut, sallallahu alaihi wasallam jumlah i'tiradiyah. Tidak kita i'rab lagi, i'rabnya bisa dilihat dari pembahasan-pembahasan sebelumnya atau disimak. Nah, lanjut kita masuk ke lafal hadis ya, yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal ini dan lafal hadis ini dihafalkan oleh Al Hasan yaitu cucu beliau Hasan bin Ali. Fadal da' Da' fi'lun amrin mabniun ala sukun. iya fi'il amr Mabni ala sukun. fi'il amr mabni ala sukun fa'ilnya apa? Fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Iya wujuban ya takdirnya anta. Lanjut. Ma ismul mausul Iya isim mausul. mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya isim mausul mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Kok bisa mahalnya nasab? Karena dia terletak setelah fi'il amr. Ya. Ya ribuka, silakan. Ya ribuka sila mausul. Ya Ya ribu ribuka, ya ribunya dulu. mudhafun Fi'il, ah fi'il. fi'il ya. Ya, ada ya nih. Ya, ya. Fi'lun Ya-nya kan mudhari'un huruf, ya-nya kan huruf mudhari'. mudharaah. Nah, bu, doma. Fil mudhari marfu dengan doma. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya mustatir secara jawas, boleh. Takdirnya huwa yang kembali kepada ma sebelumnya ya. Nah, sekarang al-kaf, kafnya di sini nih. Huruf kaf yang nempel sama kata kerja ya ribu. Dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, baru kita i'rab jumlahnya nih. Ya. Jumlah ya ribuka ini adalah silah mausul. Silatul mausuli la mahallalaha minal i'rab. Jadi i'rab itu ada i'rab kata, ada i'rab jumlah. Terkadang i'rab katanya dia ada mahal. Tetapi ketika dia telah tergabung dalam satu jumlah atau rangkaian kalimat, kita i'rab kalimat atau rangkaian kalimat tersebut la mahalalaha minal i'rab. Tidak ada tempat. Itu ya dari i'rab. Lanjut ila. Ila harfu jarrin mabniun 'ala Sahih. sukun. Ma-nya Ma sama ya. ismul mausul mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin. Ya, fi mahalli jarrin. Iya betul, fi mahali jarin. Kenapa? Mahalnya jar, maknya di sini terletak setelah huruf Jar.
Iya, sahih. Lanjut la. La Nafiyah ya. nafiyah. Nah, la-nya nafiyatun. Yaribuka. Fi'lun mudhari'un. Ya. Marfu'un ala dhammi. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Nah, sama ya. Untuk yaribuka yang kedua, ini i'rabnya sama dengan yaribuka yang pertama. Nah, akan tetapi ya, kalau kita melihat syarahnya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, beliau mengatakan, memberikan komentar, yaribuk di sini diriwayatkan dengan memfathahkan ya, bi fathil ya. Nah, jadi ya, nah, ya yang pertama ya. Nah, jadi ada yang meriwayatkan dengan lafal yuribuk dan ada yang meriwayatkan dengan yaribuk. Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah taala mengatakan, yang kita baca sekarang ini kan dengan fathah ya, ya-nya huruf mudharah di awal pada kata yaribuk, ya bukan yuribuk. Ini kata beliau lebih apa? Afsah, lebih sahih. Wa ashhur, dan lebih masyhur, lebih terkenal. Nah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Di dalam kitab sunannya milik Al-Imam At-Tirmidzi, hadis ini diletakkan pada nomor 2518. Kalau tidak salah. Bentar, saya lihat dulu. Ya, di matan-matan hadis arba'in, ya, matan-matan hadis, ya, kalau kita melihat takhrij dan kedudukan hadis, ya, di situ ada nomor-nomornya. Nah, dan Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadisun hasanun sahihun. Hadis yang hasan dan juga sahih. Apa maksudnya? Nah, ada di dalam ilmu mustalah hadis. Ya. Salah seorang ulama, yaitu ulama hadis, beliau sangat terkenal, yaitu Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullahu taala. Ya. Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullahu taala mengatakan di dalam ya, tahqiqnya terhadap hadis ini di dalam musnadnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Sanad hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Jadi di dalam musnad Imam Ahmad pun tertera hadis ini juga ya, bukan cuma di dalam musnadnya Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan, mengomentari hadis ini, beliau mensahihkannya. Ya, tertera di dalam kitabnya yang berjudul Irwaul Ghalil. Makna umum yang bisa kita gali dan kita dapatkan dari hadis ini, yang pertama, tentu kita, yaitu seorang muslim, hendaknya beramal berdasarkan keyakinan kita kepada hukum perkara agama yang sudah pasti. Bagaimana Nabi mengatakan pada hadis yang ke-6 yang telah lewat.
terkait perkara halal dan haram yang sudah jelas. Jadi seharusnya seseorang itu berjalan di atas agama ini, di atas keyakinannya. Berarti tidak mungkin iman itu terbentuk tanpa adanya ilmu di dalam. La yakunul imanu illa bil ilmi. Wa la yakunul ilmu illa bitta'alum. Tidak akan pernah adanya iman di dalam diri seseorang kecuali dengan adanya ilmu. Begitu pula ilmu tidak akan pernah ada di dalam diri seseorang kecuali kalau dia belajar. Ya. Karena dasar dari keyakinan adalah ilmu. Adapun keraguan yaitu yurib atau yarib, itu adalah zon-zon, ya, di mana tidaklah membawa sedikit pun kepada kebenaran. Sebagaimana Nabi telah memberitahukan, waman waqa'a fiha, dan siapapun yang terjatuh di dalam syubhat, sama perkara yarib, yang samar, meragukan, maka dia apa? Waqa'a fil haram, dia telah terjatuh di dalam yang haram. Lebih jelas lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus surat yang ke-10 ayat 36. Bahwasanya persangkaan itu, apa kata Allah? Inna zonna, sesungguhnya persangkaan itu la yughni, tidaklah sedikit pun, ya, membawa kepada apa, atau berisi berupa al-haq, kebenaran, syai'an, sedikit pun, ya, tidak membawa kepada kebenaran. Itulah, ya, keraguan-raguan. Dan di dalam hadis ini juga memuat salah satu dasar dari kaedah fikih. Kalau kita mempelajari ada 5 kaedah fikih, ya. Al-umuru bimaqasidiha, ada 5. Satu yang masuk di dalam hadis ini apa? Al-yakinu la yazalu bisyak, yaitu keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Al-yakinu la yazalu bisyak. Kaidah ini didapatkan, ya, ketika mengaji kaidah fikihnya milik As-Sa'di rahimahullah, ya, seorang ulama, Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kaidah ini pun juga tertera di dalam kitabnya Al-Imam As-Suyuti, pengarang kitab Al-Itqan, ya. Judulnya Al-Ishbah wan Nazair atau Al-Ashbah wan Nazair. Kaidah tadi yang kami sebutkan, al-yakinu la yazalu bisyak, keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan, itu didasarkan pada hadis idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Idza wajada ahadukum, jikalau salah seorang di antara kalian itu mendapatkan syai'an, sesuatu, fi batnihi, di perutnya, fa ashkala alaihi, dan dia ashkala, merasa terganggu, ya, gelisah, risih, ya, alaihi, atas sesuatu tadi, akhraja minhu syai'un, afwan, akhraja minhu syai'un, akhraja, ahnya istifham, ya, huruf istifham, apakah minhu syai'un, ada sesuatu yang keluar minhu, darinya, amla, atau tidak, maka fala yakhrujanna minal masjid, maka jangan dulu keluar dari masjid, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, au yajida rihan, atau adanya angin yang keluar. Ya. Fawaid yang ketiga dari hadis ini juga sama fawaidnya dengan hadis yang ke-6, yaitu adanya larangan menjatuhkan diri ke dalam perkara yang samar, disebut dengan syubhat.
Kata syubhat itu bukan muncul di sekarang-sekarang ini, tapi kata syubhat sudah muncul dari lisan Rasulullah SAW, di mana hadisnya dikumpulkan oleh Imam Nawawi, diletakkan pada nomor yang ke-6. Ya, wa bainahuma syubuhatun, itu bentuk jamak dari syubhat. Nah, taib barakallahu fikum, kita cukupkan penelahan hadis yang ke-11 ini pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca dan apa yang kita dengar, apa yang kita selami, dan apa yang kita dalami melalui hadis-hadis ini, khususnya hadis yang ke-11 ini, kita bisa mengamalkannya. Terlebih di bulan suci Ramadan ini kita bisa memilah ya terkait hal-hal yang samar, hal-hal yang sudah jelas. Dan besok hadis yang ke-12 nyambung dari perkara ini juga. Hadis yang berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda benar atau baiknya Islam seorang dengan dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Terkadang perkara yang tidak bermanfaat itu juga adalah perkara yang sama. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.